Baik, kita akan coba untuk memanfaatkan peluang yang ada. Ini kita akan mencoba untuk entry nanti. Perhatikan waktu yang sedang berjalan. Ini di sebelah kiri atas ya. Jam 9.15 menit malam. Jadi saya menggunakan atau memanfaatkan jam malam, jam Eropa Amerika di sana dengan pasangan XAUUSD time frame-nya H1. Alasan yang akan saya gunakan pertama dari penolakan candle sebelumnya, jadi ada ekor panjang yang ada di atas ini awalnya naik kuat kemudian ditolak oleh seller, kemudian ditutup di area resisten. Oke, poin pertama ada penolakan panjang, kemudian yang kedua penolakan itu ternyata ditutup berada di area resisten. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri yang banyak berjajar penolakan ini berada di sekitaran resisten atau berada di resisten, sehingga ekor yang panjang candle warna hijau ini saya menganggap masih tidak bisa breakout dari resisten ya, dari resisten kuat, sehingga saya memutuskan untuk mengambil posisi sell nantinya. Ya tentu tidak serta-merta alasan yang saya pakai ketika ini masih berwarna hijau, maka tidak bisa serta-merta saya ambil posisi sell di sana. Saya akan menunggu sampai benar-benar hijaunya ini betul-betul dihabisi dan berubah menjadi warna merah. Nanti akan saya coba untuk ambil posisi sell ya. Kita perhatikan ya, ini masih warna hijau. Saya tidak mengambil risiko karena bisa saja nanti naik, bahkan bisa menyentuh area resisten kalau nanti dia coba naik. Namun demikian, kalau kita perhatikan eh, pergerakan ke atas juga cukup berat ya, dari yang terbentuk candle running saat ini atau candle yang sedang running tadi sempat naik kemudian ditolak lagi. Ini saya coba untuk masuk dengan lot yang cukup besar 1,25. Sekali lagi sudah berubah warna merah maka saya ambil posisi sell di sana. Sambil kita menunggu, saya akan coba untuk melihat perkembangan selanjutnya nanti. Kita lihat coba lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kiri posisinya banyak benturan resisten di sana ya. Namun demikian karena kita menggunakan lot yang besar, yang saya butuhkan adalah pip kecil ya, sementara ketahanan saya betul-betul tipis, maka saya harus bergerak dengan cepat. Apapun kondisinya, tetap nanti kita akan mengambil keputusan dengan cepat di sana. Ya, meskipun nanti naik tidak masalah. Sekali lagi, di dalam trading tidak wajib yang kita analisakan sesuai dengan market yang berjalan. Belum tentu. Ini bahkan saya harus membuang posisi yang cukup besar. Kemudian saya coba ambil mengikuti market yang sedang berjalan. Saya ambil posisi buy ya, kelihatannya secara visual saya melihat cukup membahayakan ya. Minimal saya coba untuk mengambil keuntungan yang bisa menutup atau mengcover kerugian ya. Setidaknya bisa menutup atau meminimalkan kerugian ya. Nantinya kita nanti akan lihat bagaimana, apakah bisa menutup atau sebaliknya nanti bahkan bisa turun. Semua bisa terjadi ya, karena paling penting adalah bagaimana manajemen resikonya, bagaimana manajemen lot yang kita terapkan di sana. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang valid 100%, yang ada hanyalah probabilitas. Maka kita selalu harus melihat kondisi-kondisi terkini dari market yang sedang berjalan. Bisa saja nanti setelah naik sebentar juga turun lagi. Kita juga tidak tahu, yang pasti demi keamanan
saya mengikuti dulu tren besar dulu ya. Artinya dari candle warna hijau ini masih dominan, kemudian tadi saya sempat ambil sell, lotnya cukup panjang, cukup besar ya. Saya rasa sangat mengkhawatirkan, maka saya close duluan, saya cut loss, kemudian saya ganti, saya switch menjadi berbalik, jadi mengikuti tren dengan lot yang lebih besar lagi ya. Perhatikan ya, kalau nanti naik seperti apa, kalau nanti turun seperti apa. Ini masih posisi minus 64, tadi sudah kita buang minusnya 200 sekian. Oke, sudah 19 menit dari pergerakan ganti candle. Tadi ambil posisi pertama di 15 menit, kemudian sekarang 19 menit, sekarang 20 menit, berarti sudah berjalan 5 menit. 5 menit kita masih dihantam dengan kerugian 200 sekian. Bahkan ini pun masih belum bisa menutup kerugian kita. Apa yang kita lakukan? Tentu selalu kita melakukan evaluasi pergerakan demi pergerakan, kita pelajari, kita baca ya, tekanan demi tekanan kita lihat, kalau ada guncangan juga nanti kita lihat. Kemudian harus kita segera mengambil putusan kalau kita menggunakan trading beresiko tinggi. Kenapa trading beresiko tinggi? Karena lotnya besar atau ukurannya adalah ketahanan kita adalah kecil ya. Angka tidak bisa dijadikan patokan, yang terpenting adalah ketahanan. Kalau ketahanan kita kecil, maka cukup membahayakan kalau kita tidak segera lakukan tindakan. Baik, kita lihat masih 21 menit pergerakan dari pembukaan candle. Oke, kalau kita lihat masih profit atau rugi, kita lihat dulu. Oke, harapan kita tentu bisa menutup kerugian. Nah, kira-kira nanti kita akan coba untuk ukur di sana ya, bisa masuk apa tidak, bisa terpenuhi atau tidak. Sebenarnya sudah profit 174 ya, karena tadi ruginya 200 sekian, maka setidaknya saya coba untuk menunggu sebentar lagi biar nanti bisa mengcover ya, biar nanti bisa mengcover kerugian kita. Oke, kalau kita lihat ini masih belum ada setengah dari ekornya, masih belum ada 200, kita tunggu sebentar. Oke, masih pergerakan masih tertahan di sana. Harapan saya tentu bisa lebih tinggi lagi, paling tidak setengah dari candle dari ekornya. Sambil kita amati ya pergerakan demi pergerakan, kemudian volumenya kita perhatikan di sana. Yang paling utama adalah volumenya bagaimana. Kalau volumenya makin meningkat dengan cepat, berarti buyer betul-betul kuat di sana. Sebaliknya kalau volume makin tipis dan berubah warna, maka perlu nanti dipertimbangkan, dievaluasi ulang. Ya, sekarang masih tertahan di sana, belum ada pergerakan yang cepat, belum ada pergerakan yang ekstrim, maka saya lebih baik menunggu yang lebih jelas lagi. Sudah 23 menit dari pergantian candle, artinya dari titik entry pertama tadi yang rugi adalah sekitar
9 menit, masih 9 menit. Jadi 9 menit kita masih rugi. Oke, kita perhatikan ternyata penolakan seller cukup kuat ya. Jadi yang harusnya tadi untung 100 sekarang justru berbalik jadi minus 200 lagi. Nah, yang perlu kita lakukan tentu jangan buru-buru kita panik atau jangan serta-merta kita cut loss sebelum betul-betul titik stabil kita temukan ya. Pergerakan yang stabil betul-betul kita temukan di sana. Sehingga pengamatan perlu sekali ya, pengamatan yang running ini sangat harus kita pelototi sampai benar-benar kita bisa masuk di sana ya, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui betul-betul ini mau kuat turun atau naiknya. Sekali lagi, karena berada di area resisten sangat riskan sekali, maka harus segera kita nanti ambil tindakan. Nah, ini saya cukup besar ya, saya akan keluarkan dulu, ngeri sekali. Ini 200 sekian harus kita close dulu. Kemudian saya coba masuk lagi dengan lot yang lebih kecil karena ketahanan makin berkurang. Saya ambil posisi sell mengikuti dari arah ya tekanan yang kuat sekali. Dari volume yang kita lihat kuat sekali tekanan ke bawah, kemudian di atas sudah ada ekornya, sudah ada ekor di sana, sudah ada penolakan seller ya dari tadi naik ke atas, kemudian sampai di ujung ekornya ditolak oleh seller, bahkan sempat naik kemudian kembali lagi ditolak oleh seller. Ini coba kembali naik lagi, saya akan perhatikan sampai di mana kira-kira kemampuannya. Nanti kalau misalkan naik lagi saya close lagi. Apa boleh buat, inilah yang harus kita lakukan, mengambil resiko yang besar demi menyelamatkan modal yang lebih besar lagi. Oke, ini masih posisinya masih tertahan lagi di sini di area tengah-tengah ya. Dari atas ke bawah kita lihat ekor atas bawah sama imbang. Jadi sekarang masih 50-50, masih berada di tengah. Sehingga saya tidak bisa ambil tindakan lagi, yang ada adalah menunggu bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. Kita lihat ketika naik tertahan di situ ya tadi. Kemudian ditolak lagi seller. Perhatikan naiknya. Naik 2, turunnya 3. Naik 1, turunnya 2. Ini adalah gambaran saja. Yang kita lihat adalah volume di sana yang terbentuk. Tadi sempat naik sebentar, warna hijau, kemudian ditolak lagi oleh seller. Kemudian sellernya juga terbentuk agak merah tebal, naik lagi, berat lagi ya. Kita perhatikan berada di area resisten semuanya. Kita perhatikan sebelah kiri ada benteng yang lebih kuat di sana, resisten yang cukup kuat, sehingga betul-betul fokus kita tetap yakin ini bakal turun ya, karena banyaknya benturan dari penolakan candle panjang ini. Di atas ada ekor panjang, kemudian sebelah kiri kalau kita perhatikan banyak sekali penolakan. Maka tetap saya yakin meskipun tadi sempat naik, ini akan banyak turunnya. Ya tentu bukan berarti turun sampai panjang di bawah, tidak. Ya paling tidak paling tidak bisa mengurangi tingkat kerugian. Tadi sudah rugi sekitar 500 ya, sudah rugi sekitar 500 ya, mungkin dekat dengan 500 ya, 220 berapa tadi. Nah kalau kita lihat ini tekanan ke bawah betul-betul pelan tapi pasti ya. Dari mana kita lihat, dari turun kemudian naik lagi berat. Ya ini sekarang di menit 34 ya. Saya tadi sempat break sebentar, ini sempat turun. Oke, sekarang betul-betul separuh dari bodi yang panjang. Harapan saya sebenarnya cukup separuh ini sudah lebih dari cukup, minimal bisa menutup atau meminimalkan kerugian saya. Karena sudah pernah mencetak harga sampai di ujung, maka nanti di ujung di sini lagi saya akan close
Ya, saya akan segera close ketika dia turun sampai di ujung ya. Ini 400 sekian, paling tidak sudah hampir mendekati. Daripada nanti kembali ke atas, maka saya tidak ambil risiko, biarkan. Nah, ini sekarang sudah mendekati, saya akan coba, aduh, kembali lagi ya, paling tidak di ujung ekor bawah kita akan close segera ya. Oke ya, karena nanti berpotensi akan mantul ke atas ini ya, kalau ada ekstrim begini membahayakan. Oke, ya, oke, kita coba ambil close dulu. Lebih dari cukup untuk bisa menutup kerugian kita, setidaknya tidak rugi, bahkan masih ada sisanya. Kemudian kalau kita tidak segera keluar dari sana, perhatikan ini akan mantul lagi ke atas lagi, dan ini tentu akan mengurangi keuntungan kita, bahkan nanti bisa kembali ke atas lagi, dan akhirnya kita rugi yang semakin panjang di sana ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Teknik trading setiap trader berbeda, tetapi setidaknya ada gambaran. Nanti silakan dikelola sendiri, sesuaikan dengan karakter dan gaya teman-teman semuanya. Selamat mencoba, semoga berhasil dan profit konsisten. Terima kasih, sampai ketemu.